Kita sekarang akan masuk kepada bagian di mana kita dituntut untuk menyiksa otak kita sendiri. Oleh karenanya, kita akan menyiksa otak kita sambil bersenang-senang. Diberikan waktu 5 detik untuk mengheningkan cipta sambil meminta maaf kepada otak kita masing-masing. Bahwa kita akan mulai berpikir. Kita akan masuk kepada diskusi tematik dengan judul hiena bukan hewan endemik Kota Medan. Tatkala flyer disebarkan, banyak yang masuk untuk bertanya-tanya, kemudian kalian komunitas film kok nggak bahas film, bahasnya hiena. Kenapa? Ada apa? Ada juga yang masuk, wow, sepertinya kalian ngajak perang, pakai tanda tanya di teksnya. Ada yang ini mau apa kalian sebenarnya? Dan ada yang memberikan bravo, selamat, semangat, hidup kembali Kopi Sumut gitu. Terus dijawab, Kopi Sumut masih ada. Dari satu flyer itu saya pribadi kemudian mengambil simpulan, orang Medan itu keren-keren, orang Medan itu responsif, dan orang Medan itu menyenangkan. Baik itu pakai tanda petik ataupun tidak pakai tanda petik kata menyenangkannya. Oleh karenanya kami dari Kopi Sumut mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada abang-abang, kakak-kakak, kawan-kawan semua yang sudah hadir di sini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Saya menuduh diri saya akan mengajukan claiming kepada kawan-kawan yang hadir di sini adalah orang-orang yang menyukai dan mencintai literasi wacana. Pada mulanya, di satu malam yang sangat gabut sekali, berkumpullah orang-orang yang konsisten dan komitmen untuk menjadi kaum rebahan sebagai cita-cita dalam hidup. Di satu warung kopi, ngobrol. Ngalor ngidul, ada yang nyeletuk, kota kita sebentar lagi ulang tahun. Dan komunitas kita yang bentuknya aneh sekali ini yang disebut Kopi Sumut, yang sangat cair sekali dengan tema Kopi Sumut milik semuanya ini, udah lama tidur seperti kita. Yuk kita bikin sesuatu. Yuk kita bikin sesuatu. Lalu ada satu kawan yang kemudian meletuk, kita juga harus turut berbahagia dan berbangga karena diskursus tentang film ini kembali merebak seperti masa-masa awal. Kalau kita kenang 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, berdebat 5 tahun, 6 tahun, enggak 7 tahun, yang alhamdulillah kami lupa kapan sebenarnya kami mulai untuk ngumpul-ngumpul bicara film. Ini kembali merebak. Kita sangat bangga dan bahagia ketika ada kawan-kawan yang konsentrasi untuk membangun bagaimana di Kota Medan ini ada ruang untuk eksebisi, research, penelitian, dan segala macamnya terkait film. Terus kita mendengar ada kawan-kawan yang sedang bergerak untuk meningkatkan kualitas sineas dengan edukasi, pendidikan, diskusi tentang tematik yang berujung pada peningkatan teoretik maupun sharing empirical experience tentang teknis pembuatan film dan perkembangan teknologi film. Lalu kita Kopi Sumut ngambil peran di mana? Gitu. Muncul perdiskusian, kita harus mengambil peran dalam wacana. Masih sampai di situ, kemudian nenggak kopi, cerita SpongeBob, habis itu kemudian One Piece, ya. Setelah cerita SpongeBob dan One Piece selesai, balik lagi cerita. Oke, wacana yang seperti apa? Maka kami melihat pada akhirnya mendiskusikan, lalu mulai mengerucut pada kita mengambil peran untuk bagaimana membangun apa yang disebut masyarakat film.
istilah masyarakat film ini adalah istilah yang jujur kami nggak tahu. Waktu itu ada masyarakat ASEAN gitu, masyarakat ekonomi, ada masyarakat industri, banyak kali masyarakat. Sebagai orang-orang yang menyukai film, muncullah semacam sense of belonging tentang masyarakat ini juga. Kenapa nggak ada masyarakat film? Kan pengen ada kayak yang lain-lainnya. Biar apa? Biar aja lah, biar keren. Lalu kami mencari-cari literatur, kami menemukan itu masyarakat film yang ternyata movement. Lalu kita coba untuk adaptasi nanti yang akan ditawarkan di dalam Rembuk, sehingga setiap kita dapat melakukan proses kritik terhadap definisi yang coba kami tawarkan, dan atau mengidentifikasi masing-masing kita, ya aku masyarakat film atau aku bukan masyarakat film. Ruang diskusi yang diinginkan seperti apa? Ruang diskusi yang diinginkan adalah kita tidak lagi membicarakan tentang film. Kita akan membicarakan tentang bagaimana kita sebagai penonton film, terlepas dia sineas atau bukan sineas, kita semua pernah menonton film. Bagaimana kita meningkatkan antara menonton film sebagai hiburan, lalu kita akan mendorong kita masuk fase film sebagai sebuah pembacaan. Film sebagai sebuah pembacaan membutuhkan diskursus, dan boleh jadi ada orang di luar sana itu seperti kita, malas membaca, lebih suka mendengar, dan lebih suka berdiskusi untuk meningkatkan pengetahuan dan mengambil rujukan-rujukan. Oke, maka kita akan menggelar, mudah-mudahan bisa rutin, diskusi-diskusi yang konteksnya adalah literasi wacana. Lalu muncul lagi, apa yang akan kita diskusikan? Apa yang akan kita diskusikan? Kami ngalor ngidul, menemukan kebosanan kalau yang kita bicarakan manusia. Yang kita bicarakan kemudian hal-hal yang sangat sering kita bicarakan. Ada yang sok-sok berfilsafat. Bukankah kita manusia ini belajar tentang sifat juga dari melihat binatang? Kok kayak gitu? Ya waktu aku makan cepat, dibilang aku makan macam bebek. Oh, pelan lah coy. Muncullah gagasan, yuk kita bicara binatang aja. Lalu binatang apa yang kita bicarakan? Karena yang melakukan iseng perdiskusian kelompok Spartan Mager itu pada suka hobi sebelum tidur nonton National Geographic, menyebutkan beberapa nama binatang, dan ada satu binatang yang nggak ada di kita. Waktu kita cari-cari, ada nggak ini ya di kita, di hutan kita, takut salah pula. Karena kita mau membicarakan yang tidak ada pada kita. Kami menemukan hiena sebagai binatang yang tidak ada pada kita. Lalu muncul judul-judul. Kita bikin apa nih diskusinya? Mengenal sifat-sifat hiena. Sok kali kita. Pada akhirnya kami kemudian belajar untuk jujur bahwa kami tidak tahu, lalu belajar untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang kemudian kami jadikan judul. Hiena bukan endemik kota Medan. Kami pikir itu benar bahwa hiena bukan endemik kota Medan. Kami ingin menyampaikan kebenaran, maka itulah yang paling benar, maka itulah yang jadi judul, ya, bukan sifat-sifat hiena. Lalu mencari tahu siapa narasumbernya. Waktu itu kami mau sok-sokan kita aja, kita kan udah sering nonton hiena. Maka balik lagi, kalau misalnya kita yang ngobrolin tentang hiena, kita tidak akan mendapatkan rujukan, tidak mampu melakukan rujukan apapun, malah kita akan menyesatkan orang-orang yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir. Kita tidak sekejam itu. Karena kita tidak ingin berdampak buruk pada orang, maka kami cari tahu siapa dari kawan ke kawan yang pantas untuk membicarakan hiena. Kami menemukan satu nama setelah ngobrol dengan robot, sahabat tercinta kami yang ada di ruang Senandika ini. Kami menemukan Bang Ari Ramadan Siregar. Bahagia kali kami waktu menemukan. Di situ kami sok-sok berfilosofis. Ternyata hidup ini adalah perjalanan untuk menemukan, dan menemukan. Sampai akhirnya kami dalam tanda petik berjodoh
dengan Bang Ari Ramadan Siregar, seorang dokter hewan, magister kedokteran di USU, kemudian alumni sekolah HAM di Kontras. Wah, ini menarik sekali. Kemudian Bang Ari tadi nanya, apa konstruksi diskusi kita? Maka kami sepakat dengan kawan-kawan bahwa setiap narasumber itu memiliki kebebasan, sama seperti setiap peserta memiliki kebebasan untuk, kalau narasumber memilih sudut pandangnya dalam membaca Hyena, kemudian kita semua yang menjadi pendengar memiliki kebebasan mutlak untuk memilih tafsir dari apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya. Seperti di player, maka ini adalah ruang uji bagi kita semua, ya, untuk berhadap-hadapan dengan diri sendiri berdasarkan apa-apa saja yang kita pikirkan, untuk menentukan dan menemukan apakah yang aku pikirkan sudah benar atau belum tepat. Lalu kami ketemu dengan narasumber kedua. Setelah ngobrol-ngobrol menjelang 2 hari sebelum pelaksanaan, itu ada Mas Agung Suharyanto, seorang antropolog, sekarang juga jurnal manager, kemudian juga mengelola jurnal sendiri, lalu dosen di UMA, ya, Universitas Medan Area. Kami juga akan memberikan kebebasan tersendiri bagi Mas Agung untuk mentafsir judul yang ada. Jadi boleh jadi kedua pemateri ini akan saling berkaitan atau saling berkaitan dan berhubungan perdiskusiannya, atau berdiri sendiri. Itu adalah sebuah proses yang akan kita temukan malam ini. Maka kita panggilkan Bang Ari Ramadan Siregar untuk bersama kita di sini. Kemudian Mas Agung Suharyanto. Beri tepuk tangannya luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih untuk sudi kiranya berbagi pengetahuan dengan kita yang ada di sini malam ini, dan siapapun yang mampu menjangkau suara dari pelantang yang nantinya akan bekerja dengan mudah-mudahan sempurna. Kalau ditanya kita mulai dari mana dulu, aku juga bingung. Tadi aku udah buat hitung-hitungan ya, Mas Agung, Mas Ari, Mas Agung, Mas Ari, Mas Agung, Mas Ari, Mas Agung, Mas Ari. Ternyata hitungannya ada pada Mas Agung nih. Dari sisi dulu kita akan melihat perspektif dulu tentang Hyena, ya. Boleh jadi dari perspektifnya yang akan ditawarkan oleh Mas Agung. Oleh karenanya waktu akan saya berikan kepada Mas Agung dan kepada kawan-kawan untuk bermain-main dalam imajinasi pikiran selama proses perdiskusian. Mas Agung, sorry, aku suka ketuker. Mas Andri ya? Agak maju lah biar. Oh ya, Mas Ari. Apa? Mundur sedikit. Oh, aku mundur sedikit. Oke. Iya. Gantengnya ke apa? Gantengnya ke kelebihan. Kelebihan. Mundur sedikit. Berarti bisa berbagi ganteng. Oke, Mas. Siapa dulu? Ari dulu. Aku cuma berani bilang Hyena aja mau Mas Ari. Gimana Mas Ari mau cerita tentang Hyena malam ini? Ya, terima kasih mungkin pada moderator. Sebenarnya saya juga udah sedikit lebih semangat ketika memulai diskusinya dari sebelah kiri tadi. Ya, karena biasanya mungkin karena semua identik ke sebelah kanan, gak ada masalahnya sesekali kita mencoba sebelah kiri. Kalau gitu boleh rocker posisi dulu Ya. Mas Ari sebelah kiri. Tapi karena mungkin kita berada pada daerah atau kondisi Indonesia yang suka dengan tangan kanan, jadi kita mulai juga dari kanan, kan gitu. Karena kiri mungkin dianggap kalah di negara kita. Ya seperti foto di belakang kita, orang kiri yang dianggap kalah dan tidak pernah dianggap oleh bangsa. Ada apa namanya pengucilan juga untuk kiri. Ya, pengucilan karena terlalu dianggap tidak beragama dan semacamnya. Tapi ya negara ini kan ditulis sama pemenang, bukan pada orang yang kalah. Jadi mungkin sekedar masukannya saja dari saya tadi. Karena ini juga menarik ketika kita bicara mengkaitkan dengan apa itu Hyena, baik dari secara bicara medis hewannya atau perilaku hewan atau mungkin tingkah laku dan sifat, bahkan pemikiran-pemikiran Hyena yang secara tidak sadar bahwasannya kita seperti mereka tanpa kita sadari mungkin. Sedikit sarkas artinya ketika
seperti yang disampaikan abang dan moderator tadi, bahwasannya kaum rebahan yang maunya duduk enak cantik tapi bisa makan. Duduk enak cantik, duit ada, semua ada, dan itu dilakukan oleh hyena. Hyena itu tidak pernah berburu, tapi dia mencuri buruan orang. Tapi dia mengakuisisi buruan orang dengan ngegeng. Karena pada dasarnya secara sifat kehewanannya sendiri, hyena itu adalah hewan yang memang berkumpul. Artinya secara dalam satu kelompoknya itu ada 80 ekor yang kerjanya adalah memantau, menguasai teritorial, kemudian merebut apa yang telah diburu orang. Seperti yang teman-teman semua mungkin sering nonton kayak film National Geographic gitu. Singa sibuk berburu dengan rusanya, singa berburu dengan zebranya, tapi dia tidak bisa menikmati buruannya karena ada hyena yang datang untuk merebut buruannya. Tapi hyena tidak mau mengejar rusa atau mengejar si zebra tadi, karena secara sikli dia tidak kuat untuk mengejar seperti itu. Dia hanya menganggarkan kekelompokannya dengan gengnya yang 80 ekor untuk merebut kekuasaan atau merebut hasil rampasan. Yang membegal lah bahasa kita. Oke, berarti hyena itu suka begal makanan Ya. orang ya? Oke, kalau kayak gitu kita tepuk tangan dulu kawan-kawan, karena hyena bukan endemik Kota Medan. Alhamdulillah. Ya, karena memang hyena itu bukan endemik Kota Medan. Itu sebenarnya menarik ketika mungkin semua teman-teman dan beberapa kaum rebahan mungkin berpikir lebih dinamis soal tidak merebut hak-hak orang lain. Meskipun sekarang terbukti kita juga banyak merebut hak orang lain kan. Tapi tanpa sadar, ya kita juga hampir mirip dengan hyena yang merebut hak orang lain, mulai dari mengakuisisi apa yang menjadi hasil jeripayah si singa tadi dengan sifatnya yang berkelompok, kemudian tidak berburu tapi orang lain berburu, dia mengutip hasil buruan orang lain. Nah, tapi bukan berarti secara sisi buruknya adalah dia hewan yang buruk kalau dalam perspektif besarnya, karena hyena itu adalah makhluk karnivora yang paling pintar yang ada di dunia ini. Dia adalah makhluk paling pintar. Bahkan dalam sebuah jurnal riset mengatakan hyena itu dalam 30 ekor yang dilakukan subjek penelitian, dia mampu membuka kotak makanan hanya dalam 2 kali percobaan. Artinya dia tidak mau coba-coba. Jadi dalam makanan yang dimasukkan ke dalam kotak makanan yang disimpan di dalam dengan sistem seperti teka-teki, hyena itu hanya dengan tempo 2 kali saja dia bisa membuka jenis makanan itu. Bahkan dari 70%-nya saja itu mampu membukanya dalam sekali percobaan. Yang 30%-nya dengan 2 kali percobaan. Oke, berarti aku mau menangkap 2 hal unik dari hyena ini. Pertama, satu karakternya hyena ini, sifat ya. Dia tidak mau berburu, dia menunggu singa berburu. Lalu setelah singa berhasil berburu, hyena ini berkelompok untuk membegal hasil buruan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hyena ini cerdas. Oke, jadi dia adalah karnivora yang paling cerdas. Dan untungnya dia bukan endemik Kota Medan. Oke, kalau menurut Mas Agung bener nggak sih kalau tadi Mas Ari bilang ada satu statement, kadang-kadang kita ini juga seperti hyena gitu ya. Kemudian saya teringat, ya saya kaum rebahan gitu, jadi saya juga pengen kaya gitu. Pengen makan ya. Di satu sisi tanpa berusaha, tapi satu sisi saya sangat mencintai rebahan gitu ya. Bukan berarti setiap orang rebahan begitu gitu. Jadi saya aja. Oke, saya hyena gitu. Iya, aku hyena. Oke, Mas Agung. Iya. Kalau dilihat dari ini ada beberapa sudut pandang lagi ya jadinya. Ketika mulai dari anatominya, ini agak-agak ke antropologi biologi sedikit lah. Ya, kebetulan agak belajar sedikit. Jadi korteks itu isi yang di otak itu namanya korteks. Korteksnya si hyena ini karena kecerdasannya itu kan, dia
memang lebih kepada primata, ya, bukan kepada kucingnya gitu. Dia memang apa? Dia seperti anjing, tetapi sebetulnya dia lebih dekat dengan kucing. Tetapi korteksnya, otaknya itu dia lebih kepada primata. Jadi memang kita lihat memang primata itu kan sebangsa kera kan, sebangsa kita juga katanya kan. Kalau evolusi Darwin dia seperti itu kan, itu sama kecerdasannya. Jadi kalau dibilang cerdas, ya memang secara fisik, ini kan fisikal dulu kita lihat dari konteksnya, fisikalnya itu memang dia ya dekat dengan primata, itu kan fisikal. Ketika orang melihat fisikal itu memang telaah ilmu yang lama. Itu di tahun 1888 lah sekitar itu antropologi biologi itu dia mempelajari tentang ras, warna kulit gitu kan, tinggi badan, baru kemudian berapa bulu yang banyak, berapa korteksnya besar gitu kan. Maka mereka membilangkan korteks yang besar itu kan ras Kaukasus ya. Makanya ras Kaukasus itu membuat orang-orang barat itu menjadi sombong ya, dan rasis sekali bahwa aku lebih hebat daripada yang warna kulit yang lain gitu. Ada beberapa penelitian-penelitian di masa penjajahan itu di Afrika itu, ini rasisnya itu sampai kemudian membilangkan bahwa warna kulit yang berwarna itu adalah warna kulit yang banyak dosa, makanya wajib dia harus dibunuh gitu di Afrika itu ya. Itu waktu antropologi itu dekat dengan kolonialisme. Jadi antropologi dia ada salahnya juga sebetulnya. Salah dia adalah dia mempelajari kebiasaan-kebiasaan dari penduduk yang dijajah, sehingga dia tahu dan semakin lama akan semakin dijajah. Jadi antropologi ada jeleknya di situ. Itu kesalahan. Tapi memang kalau tadi yang cerdas tadi ya, itu kan memang dari antropologi fisik dulu. Nah, kalau ke behavioralnya itu nanti kepada antropologinya kognitif. Jadi bukan yang isi otaknya atau besar kepalanya, enggak, tetapi bagaimana tingkah laku dan pemikirannya. Makanya kemudian si hiena itu dari yang fisik secara korteks kemudian dipelajari dia secara behavioralnya. Behavioralnya apa aja itu tadi. Jadi nggak hanya sekedar kerangkanya saja, tetapi lebih kepada apa sih kebiasaan hiena yang mungkin itu bisa hampir sama dengan kehidupan manusia. Manusia bisa belajar dari hiena karena pada waktunya sekarang ini hiena itu malah dia datang ke kota. Ya, jadi hiena itu nggak seperti yang selalu di padang gitu seperti di National Geographic, enggak. Malah mereka itu datang ke kota. Di kota itulah mereka ketemu dengan kawanan yang lain, ya ketemu biasa saja. Oke. Gitu. Unik ya. Jadi dia datang ke kota, kemudian kota. berbaur dengan penduduk. Tukaran sifatnya. Tukaran juga. Kan ada yang namanya hyena man. Oke. Nah, itulah nanti ada ke situ nanti jadinya. Tapi kayak gitu. Tapi menurut dari sudut pandang antropologi, apakah kemudian memang memungkinkan corak ciri misalnya kumpulan manusia itu pada satu waktu, pada satu titik akan dapat berdekatan perilakunya dengan perilaku hiena yang seperti disampaikan oleh Mas Ari? Secara fisikal sih nggak nampak, tetapi secara eksplisit ya, yang tergambar, karena kan kita harus memandang dari semiotik gitu kan. Dari semiotik itu kan kita tahu bagaimana bahasa yang ditunjukkan dari tingkah laku. Kalau dulu kan kita lihat kebudayaan itu kan seperti ini, fisik aja. Inilah kebudayaan. Tapi sekarang orang kan melihat bahwa kebudayaan adalah yang dilakukan oleh masyarakat ini. Ini adalah kebudayaan yang dilihat dari tingkah lakunya, bukan dilihat dari fisiknya. Itulah kebudayaan yang kognitif sifatnya, bukan yang fisikal. Nah,
itulah yang kemudian berkembang sekarang, bagaimana kita bisa melihat tingkah laku seseorang itu tidak kepada bendanya, tetapi tingkah laku seseorang yang berada di kerumunan-kerumunan. Itu harus ditafsirkan. Nah, inilah dia bagaimana kita menafsirkan si hiena itu dengan tafsiran-tafsiran kita kepada masyarakat yang memang dia memelihara hiena atau berada di kumpulan hiena yang sama gitu. Itu harus kita tafsirkan. Makanya penafsiran itu ada pada tingkah laku. Makanya waktu kami belajar di antropologi itu kebudayaan itu ada di pasar, ada di pajak. Pasar itu kan jalan, pajak itu kan market. Jadi dua-duanya. Lalu ada di kalau sekarang saya gambarkan ya ada di kafe-kafe. Itu sebuah tingkah laku ya, budaya yang kita lihat dari tingkah laku orang. Jadi tidak hanya sekedar fisiknya saja. Jadi kita bisa melihat nanti, menafsirkan apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh hiena yang dia bisa hampir sama dia dengan manusia. Karena samanya manusia dengan hewan ini ya, itu kan naluri ya. Oke, boleh jadi mungkin dulu perkembangan antropologi setelah antropologi biologis itu yang melihat fisikal, kemudian berkembang menjadi antropologi kognitif yang dengan keilmuan antropologi kognitif inilah kita bisa membaca kemudian menafsirkan gitu ya, menginterpretasikan kan menafsirkan ya, menginterpretasikan perilaku yang lain. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke hiena. Untungnya bukan endemik Kota Medan. Ada ruginya nggak, Bang? Kalau dia misalnya bukan endemik Kota Medan. Ya, kalau dibilang ada rugi atau tidaknya itu tergantung sama secara antropologi, mungkin perspektif menilainya aja kalau menurut saya sih, Bang ya. Karena begini nih, ketika memang hiena itu sudah mulai masuk ke kota, artinya secara sifat manusia tadi dia mendomestikasi hewan liar menjadi hewan peliharaan. Sekarang juga udah kebanyakan, kita bahkan biawak udah jadi hewan peliharaan, ular udah menjadi hewan peliharaan. Bahkan burung-burung yang memang harusnya dilindungi juga udah menjadi peliharaan. Dan bahkan yang endemik kita misalnya di Indonesia seperti kucing emas yang jumlahnya juga nggak terlalu banyak, tapi sudah menjadi peliharaan, sudah masuk ke kota. Cuman peliharaan para pejabat mungkin kan, karena undang-undangnya terlalu repot kalau soal hiena tadi. Makanya kalau hal yang berikutnya ketika kita bicara hiena adalah tanpa kita sadari hiena itu adalah jenis komunitas hewan yang pemimpinnya adalah perempuan atau betina, tanda hewan. Jadi ketika bahasa mungkin kita suami-suami takut istri, ada benarnya juga. Karena kondisinya juga hiena seperti itu. Pemimpinnya adalah betina. Dalam sebuah kelompok hiena itu ada 80 ekor, setiap kelompok-kelompok kecilnya pemimpinnya adalah betina. Nah, itu yang menjadi power atau kekuatan mereka. Akhirnya ketika mereka untuk memperebutkan seekor betina ini butuh pertarungan antar mereka. Jadi ketika mereka 80 ekor dalam satu kawanan untuk membegal buruan orang lain, kemudian setelah itu dan dia mampu menyimpan makanannya dan untuk diberikan kepada si betina tadi untuk sebuah reward bahwasannya ini loh hasil buruannya. Nah, secara tidak sadar terimplisit mungkin kan, ya hiena itu juga menunjukkan sisi romantisnya, bahwasannya memberikan yang terbaik untuk kaum Hawa mungkin, atau betina lah bahasa hewannya. Oke, kalau dalam perjalanan peradaban koloni manusia dalam tanda petik atau masyarakat gitu, ada kemiripan, ada yang bisa diinterpretasikan nggak, Mas? Iya. Interpretasi tentang perempuan atau feminis itu gerakannya kan di tahun 1960-an. Nah, sekitar 1960-an ya. Itu gerakan-gerakan feminis yang memang ada yang dimulai dari buruh, ada juga karena bagaimana masyarakat itu ya ini patriarkal jadinya, itu memang didominasi oleh budaya laki-laki. Ini agak ini ya agak tepi jurang. Enggak juga, kalau saya nggak usah ke tepi karena
nggak ada pusat, nggak ada pinggiran kalau saya. Yang lebih bagus ya di bawah pusat aja. Lembah ya. Lebih menarik di lembah gitu ya. Ya, jadi budaya patriarkal ini kan memang terbentuk kemudian. Jadi mereka budaya patriarkal ini kan laki-laki itu merasa lebih hebat daripada perempuan, padahal pembangun peradaban adalah perempuan. Ya, kalau saya lihat dari buku-buku yang saya baca di antropologi itu ya, perempuan lah sebetulnya. Kenapa? Karena perempuan itu di rumah ya, di gua itu justru yang bercocok tanam pertama sekali adalah perempuan. Ya, situ. Jadi bukan laki-laki. Laki-laki itu karena tenaganya yang kuat saja kemudian disuruh oleh perempuan, coba kau cangkol itu. Gitu. Tapi sebetulnya itu adalah perempuan. Air dialirkan gitu kan pakai lidi. Oh, ternyata ketika tumbuhan di situ dengan dialiri air kok bisa tumbuh bagus. Tapi karena dia memang kekuatannya tidak ada, laki-laki disuruhnya. Jadi laki-laki disuruh. Ya, bukan laki-laki yang luar biasa, laki-laki disuruh oleh perempuan. Itu kalau kita mempelajari ya. Dan memang ada salah satu gen perempuan itu di perempuan saja yang bisa dilihat itu. Aku lupa namanya. Itu walaupun dia itu udah mati ya jasadnya, yang bisa dilihat umurnya itu kalau dia yang perempuan sebetulnya. Yang laki-laki nggak bisa dilihat berapa usianya. Semacam uji karbon. Iya, uji karbon. Perempuan itulah yang perempuan yang ada. Aku lupa namanya. Ya, jadi bisa dilihat bahwa memang kemudian di tahun 60-an itu orang berusaha untuk mensejajarkan ya antara laki-laki dengan perempuan di situ. Dan itulah gerakan-gerakan feminis itu ada di situ. Walaupun di Indonesia ya sudah terbiasa dengan patriarkal kan gitu. Jadi itu kan konsepnya orang barat. Ketika ke Indonesia juga misalnya Kartini juga lebih enak dia jadi istri yang kedua kan gitu. Istri yang kedua nggak apa-apa kan gitu. Tapi kenapa seperti itu? Karena memang di Indonesia ya biasa saja gitu. Tidak perlu harus gerakan feminis mungkin ya. Enggak, ini bukan ini. Enggak perlu harus yang feminis juga gitu kan. Orang Indonesia udah biasa saja gitu loh. Ketika patriarkal itu sebetulnya udah biasa saja gitu. Kalau saya gitu, karena saya lihat ibu saya tuh masih seperti itu juga gitu. Nggak masalah, toh juga kami juga hidup seperti ini gitu kan. Karena perempuan juga, tapi memang jelas perempuan itulah yang sebetulnya membangun peradabannya. Itu kalau dari saya gitu. Bukan berarti saya memuji perempuan, tapi memang saya suka perempuan. Sama bang, sama. Jadi saya lebih suka yang lawan jenis kan gitu. Jadi saya selalu memuji itu gitu. Saya kalau nggak suka sama karena kita sama sejenis kan gitu. Oke, luar Gitu, biasa. Ya. Luar Jadi biasa. membangun peradaban itu perempuan ya, apapun itu. Ya, itu. Oke. Agak berkecamuk begitu ya. Ternyata sekarang saya mengakui hiena kaya untuk diinterpretasikan. Terlepas dari soal benar salah, tapi wacana kita adalah membiasakan perdebatan dan perbedaan pandangan yang sehat, yang merujuk pada argumentasi-argumentasi. Walaupun misalnya jujur begitu pas cerita tadi ada yang tidak setuju, tapi saya nggak punya rujukan, jadi saya diam aja dulu mendengar. Nggak apa-apa, nggak setuju ya apa, nanti saya kasih rujukannya. Oke, silakan. Oh ya, nanti kita bisa diskusi supaya saya juga bisa punya rujukan, oleh karenanya kita bisa berargumentasi yang Iya. sehat gitu ya. Oke. Beberapa menit kita sudah membahas tentang hiena sehingga kita sudah ngalor ngidul mulai dari perilaku, kemudian interpretasi tentang kesamaan-kesamaan antara manusia dan hiena. Mungkin di kawan-kawan sudah ada yang ingin mengungkapkan tafsirannya juga atas realitas kedua tentang hiena, yaitu yang kami bincang-bincangkan di sini. Ada kira-kira? Mungkin mic-nya akan dikasih ke Bang Goam. Tidak harus bertanya ya, memberikan argumentasi atau apapun itu boleh. Merepet boleh ya? Iya. Merepet boleh. Merepet-repet. Ada? Oke.
Kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita udah lihat satu interpretasi tentang perilaku hiena yang ternyata oke, dalam konstruksi moralnya manusia mungkin itu akan terpandang menjadi tidak baik. Padahal itu adalah perilaku alamiahnya, itu hal yang berbeda. Tapi karena kita berpijak pada antroposentrisme bahwa kita adalah makhluk yang paling mengerti segalanya, gitu ya. Ada nggak perilaku-perilaku hiena, Bang, yang kemudian dalam konstruksi interpretasi kita itu kita bisa mengambil pelajaran positif? Kok tadi udah pelajaran positif dari sisi negatifnya, sekarang mungkin apakah kita bisa mengambil pelajaran positif dari sisi positifnya juga atas interpretasi kita terhadap hiena? Ya, kalau dari sisi positifnya sendiri sebenarnya hiena itu adalah hewan yang sangat-sangat melindungi anak-anaknya. Bagaimana hiena itu menjadi hewan yang paling protektif terhadap anaknya dan keturunan-keturunannya. Jadi itu adalah hal yang paling positif dari hiena sendiri. Jadi ketika dia berburu, kemudian dia bisa menyimpan atau meninggalkan makanan untuk anak-anaknya, dia lakukan itu dan dengan pengawasan teritori. Jadi di hiena itu ada intel, Pak. Oke. Iya, jadi ketika hiena itu, kalau kucing mungkin spaying, dia kencing untuk menandakan teritorial. Begitu juga mungkin dengan anjing atau singa. Hiena itu tidak. Hiena itu memberikan memberikan kawannya untuk jadi pos jaga. Seperti tanda kutip mungkin security-nya. Jadi dia mensekuritikan 1, 2. Kalau malamnya you jaga. Malamnya you jaga teritori. Besok teman lu jaga teritori. Jadi begitu yang mereka ciptakan. Artinya saling menjaga untuk mempertahankan komunitasnya mereka. Apakah terkait dengan macam manajemen keamanan itu ya? Iya, mereka punya manajemen keamanan yang paling baik. Oke, berarti di hewan-hewan lainnya apakah ada atau Nggak ada, karena untuk hewan yang seperti hiena itu tidak ditemukan memang dengan tingkah laku yang harus menggantikan menggantikan teman untuk menjaga. Karena singa itu sendiri ada shiftnya juga, Bang. Ada pembagian jam. Ada pembagian jamnya, ada gengnya. Malam dijaga ya, Bos. Oke. Itu dibayar juga nggak, Bang? Bisa jadi mungkin itu. Apakah ada konstruksi misalnya begini, mereka oke, kau lagi giliran jaga jadi kau dapat porsi makanan yang banyak? Kalau untuk porsi makanan itu ditentukan oleh pemimpinnya. Tetap kayak tadi seperti dibilang sama Mas Agus, ya semua itu keputusannya dari seorang ibunya atau perbetinanya. Karena mereka merampok, kemudian membegal, mengambil makanan, menyimpan makanan, kemudian menyerahkan kepada si betina untuk sebagai seserahan atau sesajen bahasa kita. Si betina tinggal membagi. Yo, Mas siapa nih, men? Oke, jadi kita bisa belajar bahwa hiena itu adalah satu binatang yang sangat family oriented, Bang. Yeah. Sangat mencintai keluarganya, melindungi dan yang lain-lainnya, sampai kemudian yang menarik adalah ternyata hiena punya sistem manajemen keamanan. Ya. Ya. Manajemen security. Nah, bicara tadi balik lagi, sebenarnya ada selain patriarki apa tadi, Bang? Matriarki atau matriarkal sama saja. Jadi karena matriarkal atau matriarki, ma itu mama, pa patriarkal atau patriarki itu papa, mother, pa father, gitu. Jadi ke situ aja membuat kata kuncinya, menandai aja. Nah, kayak hiena juga menandai juga. Oh, oke. Ya, dan shiftnya itu tadi, dia nanti akan melolongnya itu. Suara. Suara. Iya. Dia bersuara. Dia bersuara. Dia teriak. Oh, gitu. Sama dia seperti cekiki tertawa. Oke, kalau lagi cekiki, kalau melolong itu kan nandakan. Kalau melolong nandakan sih, kalau cekiki kan Iya, begitu. Sama. Jadi saya lihat film, mungkin ada yang melihat Lion King. Nah, itu kan ada si hiena di situ kan. Itu kan digambarkan dia licik, tertawa cekikian gitu kan, terus sambil di penjara itu aja. Itu penggambaran salah satu sifat hiena yang dengan cekikian itu seperti manusia. Cekiki itu seperti manusia, dan itu digambarkan di Lion King. Kalau kita lihat di situ, itu penggambarannya kan cantik sekali itu. Memang betul hiena itu licik. Sangat licik kalau kita lihat di Lion King itu. Hiena itu penggambaran yang sangat licik. Bagaimana sang animator kok bisa mempresentasikan itu? Apa sih gitu? Itu 30 tahun
untuk bisa belajar bagaimana bisa mendalami hiena dan kemudian ditranspus ke animasi. Itu 30 tahun, namanya Sarah Bentham. Sarah Bentham itu sampai dia mempelajari hidup dia dengan hiena itu selama 20 atau 30 tahun. Kemudian dari penelitian dia ditranspus oleh animator. Itu digambarkan bagaimana ketika dia yang itu kan, itu digambarkan secara kinestetiknya gitu. Itu sampai seperti itu dalamnya 30 tahun gitu. 20 tahunan juga. Gimana itu? Hanya untuk mengambil tingkah laku behavioralnya itu kemudian digambarkan di dalam sebuah animasi yang sederhana. Ya kita lihat seperti itu ternyata hiena itu ya di Lion King itu. Tapi itu mempelajarinya, penelitiannya panjang gitu. Gimana itu? Oke, saat itu yang menarik. Jadi bagi kawan-kawan masyarakat film, terkhusus untuk sineas gitu ya, ternyata untuk mentafsir itu kita benar-benar butuh sebuah rujukan yang panjang supaya punya basis dasar dalam proses pembuatan sebuah film. Tapi terlepas balik lagi, ini ada yang menarik kalau misalnya bicara tadi antropologi kognitif. Ya baru ini saya dengar istilahnya itu. Antropologi kognitif, kemudian kita mempelajari perilaku hewan. Saya ingin bertanya, apakah kemudian kita manusia yang kemudian menyatakan diri sebagai makhluk yang mengenal apa yang disebut norma-norma moral-moral dan yang lain sebagainya itu, susila dan segala macamnya itu, apakah ada peran perilaku hewan yang kemudian menjadikan dasar pikir kita untuk mengkonstruk apa yang disebut moral, apa yang disebut norma dan yang lain-lain itu? Ada. Kalau tadi Mas Ari bilang bagaimana mereka menjaga anaknya, ya kan? Salah satu hal yang paling jangan sampai hilang adalah ketika perempuan itu mengkonstruk anaknya dengan kebiasaan mereka, ya itu namanya regenerasi. Nah, regenerasi. Jadi bagaimana sang induk hiena itu mengajarkan apapun, dan itu saya rasa hampir di semua hewan ya, mengajarkan itu memang perempuan yang mengajarkan bagaimana baru kemudian bagaimana dia mengenali budayanya, itu kan dari seorang ibu. Gitu. Jadi itu yang kedua, bagaimana si hiena betina ini mempertahankan anaknya dari gangguan manusia. Itu akhirnya apa? Semua hiena yang 40 itu harus mati untuk mempertahankan anaknya biar nggak diambil oleh si Heineman itu. Heineman kan gitu. Itu orang Nigeria itu punya kebiasaan dia memelihara hiena, dan dia akan mengambil hiena yang bayi-bayi itu ya, yang masih kecil itu untuk dipiara di rumahnya, sehingga diajarkan kebudayaan manusia beradaptasi. Itu harus memperjuangkan sampai Heineman itu membunuh semua kawanan hiena. Oke, berarti hiena memiliki tafsirku ini kemudian Bang. Hiena memiliki kesadaran untuk mempertahankan generasinya dan mau mengorbankan dirinya untuk mempertahankan generasinya. Apa mungkin karena itu mereka nggak nebang pohon? Maksudnya nggak rusak hutan dan lain-lain. Oh enggak, bukan ya? Ya kalau kemudian saya curiga karena mereka punya kesadaran tinggi untuk kelangsungan hidup regenerasinya gitu, generasi hiena ini. Saya jadi berpikir apakah mungkin karena itu juga kesadaran itu sehingga mereka tidak merusak lingkungan, kira-kira gitu. Sebenarnya sih nggak sampai ke Nggak situ ya. ya. Oke. Kita balik lagi lah. Saya nggak terlalu ahli menjelaskan tentang hiena. Biar kita kembalikan lagi kepada kita kembalikan kepada Mas Ari untuk menceritakan. Ada hal menarik lainnya nggak Mas? Ya, kemudian hal menarik berikutnya dari hiena tadi adalah hiena itu adalah hewan yang tidak mau bertarung konyol. Jadi dia ketika jumpa imbang, bahasa kita kan gitu, jumpa lawan, dia sadar aku nggak imbang nih lawan dia nih. Nah dia ajak temennya untuk mukulin nih.
Jadi kalau dia bertarung 1 lawan 1 itu nonsen atau tidak mungkin bagi hiena. Karena bagi dia bertarung adalah menang. Ini bertarung bukan soal kalah. Karena bertarung adalah soal menang. Jadi bagaimana mereka mengajak temannya atau gengnya atau komunitasnya atau kaumnya untuk bertarung dengan satu hal yang kita pasti menang. Jadi konsep hiena itu untuk bertarung tidak dengan angka yang kemungkinan, artinya dia memperhitungkan kemungkinan untuk menang dan kalah dalam pertarungan. Artinya hiena bisa menghitung probability kemenangan dalam sebuah pertarungan. Yes. Belajar matematika di mana kira-kira hiena? Belajar matematika sama politisi. Oh, Oke, mungkin kita butuh, kalau misalnya rekan-rekan yang mau bertanya boleh langsung mungkin Bang Goam, jika ada, sebelum kita lanjutkan untuk membaca keunikan-keunikan lain dari... Kayaknya yang sur moderator ya kan? Iya. Iya. Kawan-kawan masa nggak ada yang hajar aja, nggak ada sangkut pautnya dengan acara ini, hajar aja, ya kan Bang Agus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek cerita-cerita tentang hiena ini teringat film Tuhan Pasti Sudah Gila. Ya, menjatuhkan botol Coca-Cola ke suku Kalahari di Afrika. Masih ada yang ingat belum itu? Ya kan? Iya. Botol Coca-Cola bawa sial, jadi harus dibuang ke ujung dunia. Siapa namanya? Enggak ingat makanya siapa. Makanya itulah sih. Ya. Itu kan. Jadi suatu hari hiena ngejar anak-anaknya tuh, anak-anak si suku tadi. Jadi cara supaya hiena nggak nyerang anak-anak itu, mereka dikasih tahu hiena itu nggak akan nyerang sesuatu yang lebih tinggi dari si hiena. Jadi mereka bergendongan, jadi nampak lebih tinggi, hienanya nggak jadi nyerang. Nah, kenapa hiena bisa jadi endemik? Mungkin karena kita di sini lebih rendah semua daripada hiena. Ini kita main di jurang betul nih Bang ya. Nah, caranya gimana? Ya kita harus bergendongan supaya lebih tinggi dari hiena. Asik. Ya kan? Nah, permasalahannya pasti semua mau di atas. Siapa yang mau gendong di bawah? Itu yang jadi permasalahan kita. Jadi kenapa kita membiarkan si hiena ini jadi endemik? Karena kita nggak ada yang mau di bawah. Jadi ya kira-kira gitulah. Kita harus lebih tinggi lah daripada si hiena. Ya, tapi menarik Bang. Menarik. Cuman aku agak sedikit bisa membantah ini sebenarnya Bang. Oke. Pendapat dari abang tadi. Kenapa Bang? Karena sesuai dari konstruksi negara kesatuan Republik Indonesia, kita adalah gotong royong. Ya kan? Kalau kita menarik cerita manifesto berdirinya Indonesia akan soal gotong royong, ya kan, sedikit sama dirasa, mau banyak beli sendiri, kan begitu tuh. Jadi artinya ketika abang bicara semua siapa yang tidak mau ada di bawah gitu bahasanya kan, semua kepingin di atas. Jadi belakang kita adalah orang-orang yang di bawah untuk menaikkan seorang proklamator. Artinya kita juga sudah menunjukkan kita lebih baik dari dia Bang. Kalau menurut saya sih begitu pandangannya ya. Karena kan dari perspektif ketika dibicarakan hiena itu kita tuh harus lebih tinggi dari hiena, masalahnya tidak ada yang mau di bawah. Nah orang-orang di belakang kita yang ada 3 di foto gambar ini adalah orang-orang yang bersedia kepalanya dipijak oleh proklamator yang katanya manusia terbaik di Indonesia. Oke, sepakat, karena kita juga punya perayaan Panjat Pinang setiap 17 Agustus. Sepakat itu dia Bang. Ya, ada yang di bawah Bang, tetap ada yang di bawah. Artinya kita juga bisa dari politik kita juga bisa belajar hal-hal itu. Walaupun dari politik kita juga bisa belajar matematikanya hiena. Sehingga politik menjadi satu hal yang netral sebenarnya, tergantung masing-masing kita pilih Panjat Pinang atau pilih hiena gitu. Oke, ada lagi yang lain luar biasa, tepuk tangan untuk abang kita. Bang Rari, Bang Rari. Bang, yang lain? Bang? Tadi ada bisik-bisik. Oke, sembari menunggu, ada? Kalau kita tinggal oke. Mungkin maaf.
Maaf pada sebelum-sebelumnya mungkin saya terlupa untuk memberikan satu buah aturan itu menyebutkan nama ya supaya kita juga bisa kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bung Teddy, moderator yang sangat smart malam ini membawa acaranya. Dengan judul yang kita coba dibuat oleh teman-teman malam ini memang cukup membuat kita jadi perlu beberapa waktu untuk coba men-extract judul itu gitu. Ketika itu dikaitkan dengan hyena mungkin bukan hewan endemik Kota Medan gitu. Tadi di belakang saya juga sempat sedikit cerita dengan Bung Goa. Mana sih arah dari judul diskusi yang coba kita bawa malam ini gitu. Mungkin kita semua paham bahwa kita nggak pernah menemukan hyena di Medan gitu. Tapi dengan judul yang diangkat hyena bukan hewan endemik Kota Medan, ketika tadi sedikit mungkin saya masih sempat dengan Bung Ari dengan paparannya sedikit tadi tangkap dengan sifat-sifat yang ada gitu. Saya pikir ada yang menarik juga dari sifat alami hyena ini ketika kita coba korelasikan dengan sifat-sifat manusia secara umum gitu kan. Bahwa hyena ini adalah salah satu hewan yang cukup objektif dalam melihat peluang ya opportunity-nya gitu. Ketika dia rasa dia tidak mampu untuk mendapatkan targetnya, dia akan mundur. Dia akan melihat kemungkinan waktunya kapan dia bisa dapatkan itu. Apakah dia akan sabotase di tengah jalan dengan melakukan pembegalan gitu, setelah singa atau lion yang lebih banyak kita lihat di film-film National Geographic itu kan singa dulu yang berburu, kemudian dia lihat kelengahan singa di situ, sehingga dengan prinsip kolektif kolegialnya ya, dia akan lakukan pembajakan di situ. Bahkan nggak jarang juga singa jadi korban di situ. Nah dalam konteks ini saya pikir untuk mematahkan dominasi oligarki dalam perpolitikan, kalau kita mau transfer ke kacamata politik, saya pikir ini satu hal yang cukup baik juga untuk menjaga mata rantai pangan satu kelompok oligarki, saya kira gitu. Relevansinya terhadap kita di Kota Medan, saya pikir ini juga penting untuk kita cermati sama-sama, atau ini penting juga untuk kita jaga sama-sama bahwa hyena adalah satu kelompok binatang yang harus juga kita pertahankan di Kota Medan ini dengan sifat-sifatnya. Ada sifat positif yang dia miliki. Tapi kalau tadi Bang antropolog sampaikan bahwa hampir semua binatang memiliki sifat keibuan yang protektif. Sedikit referensi yang pernah saya baca juga, banyak juga Bang binatang-binatang yang nggak protektif terhadap anaknya gitu. Contoh anjing laut. Anjing laut itu setelah 12 hari melahirkan anaknya, dalam 12 hari itu dia lindungi, tapi setelah itu dia tinggalkan anaknya untuk dia pergi kawin lagi Bang. Itu anjing laut. Kemudian kalau nggak salah burung pipit gitu. Ikan cupang juga Bang. Ikan cupang juga Bang. Ayahnya yang jaga. Iya, Ayahnya iya, yang iya. jaga. Ikan gabus. Ya. Kemudian burung pipit juga, ketika dia mengetahui pejantannya selingkuh, dia akan pergi ke sarang burung selingkuhannya untuk membunuh anak-anak dari selingkuhannya tersebut dengan target supaya pejantannya tadi balik lagi ke sarangnya untuk ngurus anak-anaknya, sedangkan dia pergi terbang. Artinya ada beberapa hewan juga yang nggak protektif terhadap anaknya gitu.
Tapi secara umum mungkin saya akan bolehlah sedikit berhipotesa bahwa ternyata banyak sifat binatang-binatang ini lengkapnya itu ada pada kita manusia. Hampir sebagian besar sifat-sifat positif binatang ada di kita, sifat-sifat negatifnya, sifat-sifat negatif hewan itu juga ada di kita. Sehingga kalau di awal tadi Bung Teddy sempat katakan bahwa manusia belajar dari binatang, mungkin ada benarnya juga, Bung. Saya pikir demikian dari saya, Bang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk terima kasih Bung Depri Nopal Pasaribu memberikan pengayaan pada wacana kita malam ini. Jadi Ada intel nggak nih? artinya ada yang bisa kita pelajari sebenarnya untuk kita, kalau dari pandangan Bung Depri Nopal Pasaribu tadi, ada satu yang bisa kita pelajari dari konstruksi yang sebenarnya kalau di kepala saya tadi sudah negatif soal begal gitu ya. Kemudian ya itu bagaimana kemudian kita bisa secerdas hiena gitu, untuk mengadopsi kecerdasan hiena untuk mempertahankan distribusi pangan yang ada, kira-kira gitu. Hanya sifat negatifnya yang kemudian dihilangkan, dan banyak sekali tadi hal-hal itu. Menurut mungkin Mas Ari bisa menanggapi. Ya sebenarnya kalau yang disampaikan oleh Anda tadi memang ada benarnya juga, cuman memang terlalu di dalam jurang itu Bang. Nanti kita lagi hilang nih tadi Bang. Karena memang agak resiko kita ketika kita bicara perpolitikan yang vulgar, karena di depan masih ada baju coklat ya kan Bang. Depan dekat kok, depan kantornya. Jadi mungkin agak sedikit kita wanti-wanti mungkin. Speakernya nggak sampai sana, Bang. Iya. Oke. Nyamuknya sampai ke sana Bang, nanti nyamuknya gosip dia. Atau mungkin ada juga tingkah laku hiena yang datang kemari kita balik lagi. Ya seperti menjaga wilayah teritorial tadi mungkin kan. Jadi kalau bicara soal hewan tadi, soal bagaimana melindungi ibu dan melindungi anak, seorang ibu melindungi anak, atau mungkin burung bahkan membegal selingkuhannya, atau yang sekarang paling populer gitu kan, ngebunuh pelakor, memukulin pelakor yang mungkin lagi ngetren sekarang. Dan beberapa juga malah ada yang bangga jadi pelakor, dibiayai oleh suami orang hidupnya. Ya fleksibel, artinya kalau ditanya ke saya sebenarnya ketika kita diskusi soal kan tadi sedikit kontras ketika mungkin Mas Agus menceritakan soal bagaimana hewan itu hampir seluruh hewan itu melindungi anaknya gitu loh. Artinya tidak semua, dan secara tidak sadar adalah yang tidak hampir itu tadi atau minoritasnya memanfaatkan seorang suami atau pasangannya untuk melindungi si anak tadi. Artinya ada sebuah kolaborasi, mungkin kayak medan kolaborasi kan gitu. Jadi ada sebuah kolaborasi antara si jantan dan si betina untuk melindungi bagian dari keturunannya. Baik itu melindungi keturunan yang halal ataupun keturunan yang haram mungkin kan begitu, hingga akhirnya dibunuh kan. Kan tadi bahasa konteks ketika kita bicara burung pipit tadi ya. Karena dia akan membunuh anak haramnya gitu kan. Kan anak haramnya dibunuh si betina tadi, si induk tadi. Ini anak haram kok gue bunuh mati nih. Biar kok balik sama gue kan gitu. Dan secara tidak sadar di kita juga terjadi hal seperti itu mungkin ya kan Bang. Jadi ya yang nggak bisa kita pungkiri tadi, karena kan seperti dibilang Mas Agus bahwasanya hampir keseluruhan, memang tidak semua ya Bang ya. Tidak semua hewan untuk bagaimana dia melindungi anak sebagai seorang ibu atau sebagai mother gitu. Karena memang yang perlu dicermati dalam kemampuan hiena ini adalah bagaimana dia melindungi anaknya, bagaimana kemudian dia mampu mempertahankan komunitasnya, bagaimana kemudian dia mampu mengorganisir untuk siapa yang jaga malam, siapa yang jaga pagi, siapa yang jaga anak, siapa yang harus membegal, bahkan sampai mengorganisir bagaimana cara bertarung tidak kalah. Karena objektif ini yang paling keren menurut saya. Jadi bertarung untuk berpikir ini nggak imbang nih, aku panggil gengku dulu, kan gitu. Nah kalau dalam gengnya juga nggak mungkin dia menang, ya dia tunggu momentum. Makanya dia nggak mau berburu rusa, atau dia juga nggak mau berburu zebra lebih besar dari dia. Biarin aja singa yang berburu, abis singa itu berburu, pukulin aja singanya. Urusannya selesai kan begitu. Oke, luar biasa. Gimana Mas Agus? Ada salah ini kan saya baca di jurnal-jurnal ya. Saya lihat memang kalau secara
anatominya ada namanya apa? Frontal. Ya, frontal itu katanya dia memang sangat sangat setia dengan kelompoknya. Itu yang ada pada hiena yang kemudian dilihat secara fisikal, secara biologis, ya, dilihat, diteliti, ada korteksnya itu yang frontal. Itu yang ini kan kita melihat secara fisiknya ya. Tadi kan kita lihat secara habitnya, tingkah lakunya. Tapi ketika dilihat secara fisiknya, ada di sini memang dia vertikal. Orang otak-otak yang dia vertikal ya, itu memang dia setia dengan kelompoknya. Itu saya baca di salah satu jurnal. Makanya kenapa hiena itu juga setia dia. Kemudian ada pemikir-pemikir ke situ karena memang otaknya itu dia frontal. Ya. Itulah mungkin yang terjadi di Medan juga. Orangnya frontal juga itu kan, memang orang. Jadi kemudian apa? Berkelompok. Banyak kawan, beranilah dia. Jadi kalau mau jadi banyak kawan lah. Ini nomor sekian. Kawan aja lah yang banyak. Jadi bisa dibilang modal sosial. Geng lah Bang. Geng. Nah, salah satunya modal sosial itu tadi. Nah, hiena modal sosialnya tinggi dia. Berarti ekstrovert dia jatuhnya ya. Iya, ekstrovert ya. Harus. Itu salah satu yang bisa jadi referensi. Ya, bisa jadi referensi. Oke, berarti sangat kaya sekali ketika kita tadi mencoba melakukan pembacaan terhadap hiena. Saya tendensius melihatnya negatif dan itu punya tafsiran sudut pandang moralistik terhadap sesuatu, misalnya begitu, sehingga perilaku hiena itu saya tafsir secara negatif gitu ya. Pengayaan yang dilakukan oleh Bang Devri Nopal Pasaribu tadi, kemudian ada kawan kita satu lagi itu juga Bang Hari ya, membuat saya kemudian melihat dari sesuatu yang negatifnya hiena ini ternyata ada konstruksi positifnya juga gitu untuk bisa kita ambil ya. Mau saya tambahi lagi? Boleh. Nah, daya penciuman dari hiena ini, dia bisa mengukur tiga klan di luar dia itu di luar wilayahnya itu adalah saudara dia, satu klan dengan dia. Ya, gitu aja. Dia bisa mencium bau musuh dan bau kawan. Iya. Dia bisa mencium bau musuh. Kayak orang Dayak itu dia waktu itu, ini kan kawan saya yang dari Dayak itu, dia akan tahu ini orang Madura, ini orang Jawa, ini orang Sunda atau orang mana. Dia tahu tuh orang Dayak itu. Nah, hiena itu seperti itu. Dia dengan mencium itu udah tahu, oh ini klan kita ini. 3 klan jauh dari dia aja dia udah tahu. Jadi Marta rumpunya dapat, Pak. Dapat. Jadi keluarga berkeluarga. Jadi gitu. Dia jadi apa? Identitas. Oke. Ted, ada info untuk Bang Andre. Yang di sebelahnya sana paling ujung itu Mas Agung. Mas Agung namanya. Tadi Mas Andre, enggak. Oh iya, Mas Agung. Oh ya, oke. Mas Andre tadi bilang Mas Agus gitu kan. Ini yang Agus aslinya. Oh, itu Agus. Ini Agus aslinya. Ngomonglah Mas Agus. Mas Agung dan Mas Agus. Ya. Cara hiena. Jadi waktu nengok posternya ada tulisan hiena, Kopi bikin diskusi tentang hiena ini, aku pikir mau buat film karton gitu kan. Ada Scooby-Doo macam-macam gitu kan. Di teater juga misalnya Radar pernah buat naskah Republik Reptil, kemudian cerita-cerita fabel yang banyak dialihwanakan menjadi sebuah karya film, film karton, film animasi atau film macam-macam gitu. Ada juga Tarzan yang dia berangkat dari hewan gitu kan ya. Mungkin ada kajiannya sampai tadi Mas Agung bilang sampai 30 tahun ya untuk
mendapatkan karakter Hena di film Lion King itu. Nah itu menarik tadi ketika ditarik ke permasalahan Hena bukan endemi yang di Medan gitu kan. Nah kalau hampir mirip sebetulnya dengan yang dibuat sama Radar tentang ketika dia menyinggung suasana politik atau suasana negeri ini dengan menyebutkan Republik Reptil gitu. Nah kalau permasalahan penciuman mungkin beberapa hewan juga seperti itu, dia bisa bahkan dia bisa tahu ini sahabat, kawan, lawan atau apa gitu, yang memang sudah bersama dia bertahun-tahun, sudah dia bisa mencium keringatnya, mencium baunya, sudah tahu gitu. Seperti kalau film Tarzan misalnya, dia bisa bersahabat dengan gorila, harimau dan macam-macam gitu. Yang kalau kita mau ini kan ini kajiannya kan mau kita tarik kemana kan gitu ya. Kita bicara henanya ataukah sekedar tes untuk melihat karakternya, atau memang ada sebuah telaah khusus gitu untuk kajian lebih lanjut ini bagaimana dijadikan sebuah referensi atau sebuah sumber menghasilkan ya karya tadi gitu, karena ini bicaranya dunia perfilman kan gitu dia kan di sini. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Tarikannya. Mas Agus, gimana kita nanggepinnya? Ya sebenarnya kan yang dibilang Mas Agus tadi soal bagaimana menarik konstruksi hiena ini disamakan mungkin dengan produknya orang lain mungkin ya Mas Agus ya, bahwasanya dengan soal reptil ya, manusia reptil atau manajemen reptil atau reptil dan republiknya lah. Artinya kan diterjemahkan ke kesamaan antara reptil dan hiena tadi dengan pola pikirnya. Nah sebenarnya kalau dari saya pribadi seperti yang perlu di garis bawahi adalah gini Mas Agus. Yang harus saya katakan ini terbaik adalah yang pertama, komunitas ini menyajikan sebuah ide atau sebuah gagasan yang membiarkan semua audiensnya berpikir secara pribadi atau suka-suka, melepas liarkan pemikiran soal you mau tafsirin si hiena ini versi apa, mau tafsirin versi karton, mau versi Scooby-Doo, mau versi apa aja ya silahkan, nggak ada yang harus menjadi permasalahan, termasuk kayak tadi. Nah yang jadi masalah adalah ketika reptil tadi diterjemahkan dalam politik kan begitu. Nah sedikit memang kita sedikit menyinggung bahwasannya hiena kita terjemahkan dalam politik. Artinya juga tidak semata-mata kita harus berpikir hiena itu juga bagian dari sama dengan konsep politiknya tadi kan. Kan itu juga menurut saya sih nggak match gitu, karena mengkomparasikan antara sebuah republik reptil dengan perilaku politik dan pembegalan dan semacamnya kemudian disamakan dengan hiena yang konotasinya juga sama karena sama-sama binatang tanda kutipnya. Jadi kalau dari saya sedikit kontra bahwasannya yang ditawarkan oleh mungkin yang sebelum ini dilakukan adalah bagaimana menerjemahkan politisasi dengan perilaku binatang. Tapi kalau di sini adalah kita bagaimana menerjemahkan hiena itu menurut pemikiranmu sendiri. You mau berpikir apa ya, why silakan. Karena di sini hanya untuk menjelaskan hiena memiliki kelebihan seperti ini, kekurangan seperti ini, kemudian kelompoknya begini, gengnya begini, kemampuan menciumnya begini. Urusan you mau menerjemahkan dia bisa segala macam ya silakan, kalau ada yang berpikir kayak gitu. Jadi lebih general, lebih luas pikirnya. Bebas tanpa harus mungkin kalau tadi yang disebutkan Mas Agus adalah tentang Republik Reptil itu bagaimana mereka berkacamata dengan perilaku hewan kemudian memunculkan karya-karya kira-kira begitu. Apakah kemudian diskusi ini akan mendorong itu? Kita kembalikan kepada kawan-kawan, mudah-mudahan dari diskusi yang ada kemudian kebebasan kita dalam menarik tafsir mau dibawa kemana, hubungan kita mau bukan ya
membawa tafsir ini kemana akan dapat memunculkan gagasan-gagasan, akan dapat juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seperti yang sudah kita diskusikan tadi, sehingga memperkuat argumentasi kita ketika misalnya kita berhadapan dengan sebuah film. Kalau tadi di awal kita katakan bahwa diskusi ini mudah-mudahan rutin dilakukan untuk memperkuat kita sebagai masyarakat film, sehingga dalam konteks literasi wacana, sehingga kedepannya kita dapat mendorong film tidak hanya sekedar hiburan, tetapi film adalah bahan bacaan dan kita menjadi pembaca film. Dalam konteks untuk agar ekosistem film sekarang lagi populer, dalam tanda petik ekosistem film ingin kita naikkan. Kalau menurut Mas Agung? Kalau saya kan dalam membaca, tadi saya bilang menafsirkan. Jadi kalau saya ada yang ditafsirkan secara fisikal. Kalau tadi hiena, ya, secara fisik dia seperti apa, kemudian tingkah lakunya seperti apa, itu kan secara fisikal. Tetapi kalau secara yang kognitif, pikiran-pikiran, ya, mungkin ya film itu adalah sebuah pikiran-pikiran, ya, sebuah pikiran-pikiran yang dia tidak hanya secara fisikal saja yang dilihatnya, tapi ada nggak muatan-muatannya di situ. Jadi melihat dari fisikal, lalu juga melihat dari sisi kognitifnya. Jadi makanya saya bilang ada yang antropologi fisik, kemudian berubah dia menjadi menjadi antropologi kognitif. Antropologi kognitif adalah memahami bagaimana kita memahami sebuah film, atau bagaimana kita memahami reptil, atau bagaimana kita memahami hyena. Itu kan kayaknya lebih luas gitu. Dia memahami aja. Jadi saya hanya memberi masukan itu tidak hanya secara fisik tetapi juga secara kognitifnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dan terima kasih kepada Mas Agus. Pertanyaan sekaligus statementnya Mas Agus mengantarkan kita pada konklusi sebuah diskusi bagian diskusi malam ini. Thank you. Dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah berpartisipasi, dan juga terima kasih kepada Mas Ari, Mas Agus, dan Bung Devri Nopal Pasaribu yang telah melakukan pengayaan terhadap proses diskusi kita malam ini. Hyena ternyata sangat kaya sekali untuk dibaca, dan kita hanya membaca sedikit saja malam ini tentang hyena. Oleh pembacaan itu saya pribadi kemudian menafsir, ada yang saya senangi ketika hyena bukanlah hewan endemik Kota Medan dari kacamata perilaku, dan ada juga ternyata yang saya sayangkan, kenapa hyena bukan hewan endemik Kota Medan dari pembahasan kita tentang wacana konstruksi perilaku positifnya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hyena dalam konstruksi perilaku positifnya, dan menyadari bahwa di setiap kita juga ada konstruksi perilaku negatif yang seperti negatifnya hyena yang bisa kita nina bubukkan dan biarkan bangun sekali-sekali saja. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Kita akan hadir kembali mudah-mudahan.